kajian hati. Tenangkan hatimu. Selanjutnya, tadi ada Bunda yang mau bertanya Siapa selanjutnya. lagi yang mau bertanya? Boleh berdiri Iya. dan boleh mulai bercerita, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Hoirun Nisa dari Cibinong. Ustadz, saya mau tanya. Dari kecil saya sudah menjadi korban kekerasan dari orang tua saya. Baik itu verbal ataupun non-verbal. Saya tidak tahu kenapa orang tua saya selalu melakukan kekerasan itu terhadap saya. Jadi saya juga punya kedua orang adik. Tetapi dari kecil selalu saya yang jadi korban kekerasan kedua orang tua saya. 25 tahun saya hidup, 20 tahun saya sudah menjadi korban kekerasan kedua orang tua saya. Lalu saya diperkenalkan dengan seorang lelaki yang sekarang menjadi suami saya. Saya menikah di umur 25 tahun, Ustadz. Sudah 3 tahun saya menikah, tetapi dari awal saya menikah, orang tua saya dan saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berbicara. Karena setiap saya ingin bertemu, orang tua saya selalu melarang dan gak ingin, selalu menjauh. Dan kedua adik saya juga dijauhkan dari saya. Dan suami saya juga ikut membenci kedua orang tua saya karena waktu awal menikah suami saya pernah melihat saya di depan orang banyak dan dicaci maki. Jadi suami saya ikut membenci orang tua saya karena dia nggak terima kalau istrinya diperlakukan seperti itu. Saya sekarang sudah mulai ikhlas dengan masa lalu saya dan saya sekarang juga sudah bahagia dengan suami saya. Tapi saya ingin meminta maaf ke orang tua saya, orang tua saya ini nggak mau sampai sekarang bertemu dengan saya. Saya harus apa, Ustadz? Saya juga bingung karena saya merasa saya jadi serba salah. Saya harus gimana pun juga salah. Saya ingin berbaikan dengan orang tua saya dan saya ingin suami saya juga baik ke orang tua saya. Tapi di satu sisi orang tua saya ini benar-benar tidak ingin ditemui dan gak mau. Jadi saya harus gimana, Ustaz? Baik Bunda. Pertama, Ahilman ingin menyampaikan kepada setiap orang tua untuk belajar ya, jadi orang tua yang baik. Untuk belajar jadi ayah ibu yang baik. Terus jangan sampai menjadi orang tua yang zolim. Melakukan kekerasan kepada anak, bahkan traumanya masih terus disimpan hingga sekarang. Belajarlah untuk jadi orang tua yang arif, untuk jadi orang tua yang bijak, untuk jadi orang tua yang bisa menempatkan sikap terbaik untuk anak. Apalagi mohon maaf, orang tua itu bagi anak adalah model, teladan, portofolio dalam hidupnya. Anak itu peniru terbaik. Apa yang orang tuanya lakukan, anak bisa merekam dan bisa meniru apa yang orang tuanya lakukan. Betul? Makanya sering Ahilman bilang, Bunda sayang kalau Bunda nyuruh anak A hanya pakai kata-kata, itu pengaruhnya hanya 2%.
Tapi kalau bunda, ayah minta sama anak, ditunjukin dengan contoh teladan, itu pengaruhnya 93%. Contoh begini, ayahnya bilang sama anak, "Nak, ke masjid." Tapi ayahnya nggak ke masjid, itu 2% pengaruhnya. Tapi kalau ayahnya bilang, "Nak, ke masjid," sama ayah, barang ayah, itu pengaruhnya 93%. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Kalau belum bisa membahagiakan, maka jangan pernah membuat luka hati di perasaan anak-anak kita. Yang kedua, teteh, segimanapun sakitnya teteh sama perilaku orang tua, tetap di hati, siapkan hati untuk menghadirkan rasa maaf kepada orang tua kita. Mulai dari mana ya, orang tua saya belum mau ditemui, belum mau bicara. Pertama, doakan. Apa? Doakan. Yang melembutkan hati siapa? Allah. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Doa agar kita diberikan ketenangan dan kelapangan hati untuk menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Boleh kita baca? Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalkan doa ini setiap kita menghadapi sesuatu yang rasanya sulit untuk kita lembutkan. Kalau bunda ngadepin orang kayaknya keras banget, ngadepin orang kayaknya sulit banget, bunda minta sama Allah, Rabbisrahli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar dia bisa paham perkataanku. Teteh doakan orang tuanya agar kemudian pelan-pelan Allah lembutkan hatinya. Yang kedua, kalau lisan kita tumpul untuk bicara sama orang tua, pinjam lisan orang lain. Teteh boleh minta tolong sama orang yang kira-kira lebih didengar sama orang tua kita. Kan ada ya, mungkin paman kita gitu, mungkin saudara kita, mungkin orang tua berarti kakek nenek kita, atau mungkin adik kita yang sekiranya bisa lebih didengar oleh orang tua kita. Nah baru yang ketiga, teteh berbuat baik aja sama ayah, berbuat baik aja sama orang tua. Kirimin sesuatu. Halo? Kok agak tertekan gitu wajahnya? Kalau ada rezeki kasih jajan, transfer gitu loh. Jadi kita minta maaf ke orang tuanya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Walaupun kita rasa dia yang gak baik sama kita, jangan pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Betul? Apalagi ini siapa? Orang tua. Bagaimanapun izin ya, tidak akan mungkin ada teteh kalau gak ada orang tua teteh. Maka tetap siapkan hati untuk memaafkan orang tua kita dengan segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Doakan, pinjam lisan orang lain, dan yang ketiga terus berbuat baik sampai orang tua kita lembut hatinya. Salam buat orang tua, salam buat suami, semoga teteh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.